Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Angkatan 32, kelompok 3B yang beranggotakan Rudianto, Rizka Laksmitasari, dan Zuhriya Mumtaza. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan visualisasi sitasi tentang kedudukan dan peran pegawai negeri sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Yang pertama yaitu manajemen ASN, yang merupakan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN. Yang kedua yaitu pelayan publik, yang merupakan konsep dan prinsip pelayan publik, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, praktek etiket pelayan publik. Yang ketiga, yang terakhir yaitu Goal of Government, yang merupakan konsep WOG, implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Manajemen ASN atau aparatur sipil negara adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai aparatur sipil negara atau pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Berdasarkan jenisnya, pegawai aparatur sipil negara terdiri dari 1. Pegawai negeri sipil, 2. Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Peran ASN ada 3, yaitu yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Tugas ASN yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Hak PNS antara lain gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. P3K, gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Kewajiban PNS dan P3K, setia dan taat pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi yang berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat serta disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk barang atau jasa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Prinsip dari pelayanan publik itu sendiri yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan.
Whole of Government atau WOG merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas. WOG itu sendiri ada 3, yaitu pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, dan pelayanan barang. Era teknologi informasi saat ini memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal. Banyak manfaat yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi. Salah satunya adalah perkembangan pesat di bidang komunikasi. Sejumlah 4,35 juta ASN memiliki permasalahan terkait penggunaan teknologi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain secara internal adalah mismatching dan indisipliner, secara eksternal yaitu adanya globalisasi serta tuntutan publik. Program strategis yang dikembangkan adalah perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan dan kompetensi, serta reformasi kesejahteraan. Smart ASN harus memenuhi beberapa indikator, antara lain integritas, nasionalisme, wawasan global, penguasaan IT dan bahasa asing, hospitality, networking, serta entrepreneurship. Literasi digital terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, percepatan transformasi digital. Yang kedua, definisi literasi digital. Yang ketiga, implementasi literasi digital. Yang keempat, peta program literasi digital, serta implikasinya. Percepatan transformasi digital menurut arahan Presiden. Yang pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, mempersiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis. Ketiga, mempercepat integrasi pusat data nasional. Yang keempat, mempersiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Yang kelima, persiapan terkait dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya. Peta jalan literasi digital ada 3 komponen. Yang pertama, masyarakat digital terdiri dari aktivitas penggunaan aplikasi dan penggunaan infrastruktur digital, pemerintah digital yaitu terkait dengan regulasi, kebijakan, dan pengendalian sistem digital, ekonomi digital terkait dengan aspek SDM digital, teknologi, penunjang, serta riset inovasi digital. Etika bermain digital yaitu menyadari dan mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Aman bermedia digital artinya mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisa, menimbang, meningkatkan kesadaran, keamanan penggunaan digital dalam kehidupan sehari-hari. Budaya bermedia digital yaitu membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Cakap bermedia digital yaitu mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi literasi digital. Contohnya yaitu dengan adanya sekolah berbasis web atau web school, sekolah berbasis internet cyber school, distance learning, online learning, e-learning, serta web-based learning. Implikasi pemanfaatan literasi digital yaitu yang pertama adanya landscape digital, yang kedua mesin pencarian, aplikasi percakapan dan media sosial, dompet digital, loka pasar, transaksi digital, etika berinternet, timbulnya hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, serta konten negatif, proteksi identitas, rekam jejak digital di media, serta digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK.